sepertinya sudah berkumpul semua ya, Bapak Ibu semuanya. Sepertinya bisa kita mulai ya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk join webinar kita hari ini ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu, walaupun PPKM masih tetap diperpanjang nih. Tetap sehat dan semangat ya Bapak Ibu. Dan perkenalkan, saya Arinda dari Cipta Satria Informatika, Autodesk Partner Indonesia yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya. Oke, untuk webinar series kali ini kita akan membahas tema Connected Product Data Management and Collaboration. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana nih mengolah file desain berikut metadata dan properties, juga bagaimana berkolaborasi dengan produk data management dari Autodesk. Selain itu, nanti juga akan dibahas bagaimana menghubungkan aplikasi desktop dan cloud environment punya Autodesk nih, sehingga bisa saling terhubung dan kita bisa bekerja dari manapun dan kapanpun seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk informasi terlebih dahulu ya, event webinar series seperti ini kita adakan secara rutin ya Bapak Ibu. Dan juga ada kegiatan webinar dan atau workshop maksud kami dengan materi yang lebih detail. Pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan infonya dan bisa follow sosial media kami untuk selalu mendapatkan update info terkait jadwalnya kapan maupun tema yang akan kita angkat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi webinar ya Bapak Ibu. Nanti jika misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan nih ataupun kendala bisa disampaikan saja melalui kolom chat maupun di Q&A. Dan untuk presenter kita kali ini nih, ada Mas Alfian selaku Application Engineering Spesialis kami, sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan menyampaikan materinya hari ini. Oke, Mas Alfian, halo, sudah siap? Ya, Mas Arinda, sudah ready. Terima kasih waktunya. Siap, silahkan. Oke, saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat bergabung di webinar series kita di sore hari ini. Untuk di topik kita di minggu ini akan berkaitan dengan produk data management untuk bagaimana kita mengelola CAD file yang kita hasilkan ya di engineering department ya, dari file-file yang kita hasilkan dari tahap konsep kemudian sampai ke production, bagaimana mereka mengakses. Nah, ini kita akan explore lebih lanjut di topik kita minggu hari ini. Kali ini saya ditemani dengan Mas Arinda sebagai moderator di webinar kita sore hari ini. Kemudian agenda kita, ya, kita akan explore salah satu produk lain dari Autodesk untuk produk CAD data management, ya. Bagaimana menjembatani beberapa problem atau isu yang related dengan kolaborasi, koordinasi CAD file yang kita hasilkan. Nah, juga bagaimana kita berkolaborasi dengan tidak hanya di internal kolaborator, tetapi juga third party. Ya, selama kita terhubung dengan internet connection. Ya, jadi kita bisa berbagi view tanpa harus berbagi physical file atau berkolaborasi dan interaksi seperti halnya dengan secara sederhananya seperti Cloud Drive di Google atau OneDrive atau yang lainnya, tetapi di sini atau Desktop lebih spesifik untuk memanage CAD file dan related dokumennya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan saja di kolom Q&A
atau misalkan ada feedback, atau misalnya suara atau internet connection ada nge-lag atau apa, disampaikan saja di chat ya. Jadi saya bisa melakukan jeda terlebih dahulu untuk resolve internet connection. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut langsung saja kita mulai di agenda yang pertama di topik untuk Autodesk Vault sebagai product data management. Oke, sebelum kita ekspor apa itu Vault sebagai product data management, kita perlu tahu dulu kenapa kita harus memanage data, khususnya untuk CAD file dan related dokumennya. Nah, based on data, ya ini sudah data sangat lama sekali, ya. Hampir 15% itu waktu terbuang oleh engineer, ya, untuk memanage data mereka, ya, baik itu CAD file maupun data-data reference pendukung, apakah itu Excel sheet, PDF, atau data spec misalnya. Nah, karena kita engineer ya, itu kan pasti ketika kita membuat desain atau misalkan project itu kan kita pasti membutuhkan reference data, ya kan, untuk apalagi inisial produk gitu ya, kita perlu banyak reference data. Nah, dari mana 15% ini harus terbuang oleh engineer? Nah, diantaranya adalah kita lebih banyak waktu terbuang untuk mencari informasi yang kita butuhkan saat itu juga, tapi kita perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data yang seharusnya kita dapatkan dengan cepat. Kemudian reuse design data. Nah, seringkali ketika kita project base atau mass production base juga terkadang juga sama isunya. Ya, misalkan di project sebelumnya itu kita ada sub assemblies atau komponen atau equipment ya yang kita gunakan kembali ya di project yang current misalnya. Nah, tetapi ada tentu saja ada perlu modifikasi. Nah, biasanya kita kan hanya save as kemudian copy gitu ya. Nah, tetapi dampaknya adalah kita terkadang itu miss di related reference-nya, informasinya. Ya, mungkin kita bisa saja tampilkan informasinya di CAD di 2D drawing-nya, di etiket misalnya, atau di title block ya. Nah, tapi bagaimana secara digitalnya ya. Nah, kemudian berikutnya common problem-nya adalah ketika kita berkolaborasi dengan tim, yang sering terjadi adalah file kita teroverride oleh user lain. Kita belum selesai mendesain, ternyata keesokan harinya filenya sudah termodify ya, tanpa kita bisa trace siapa yang melakukan modifikasi. Nah, sebagai contohnya ini lebih lanjut. Nah, ketika kita mencari file, biasanya kan kalau misalkan berbagi data itu kan kita bisa flash disk atau network sharing, ya, file explorer gitu ya. Nah, itu biasanya kita hierarkinya kan folder, subfolder sampai beberapa level subfolder gitu ya. Nah, ketika kita mencari di file explorer di Windows, nah biasanya kan kita by file name. Nah, ketika kita cari file based on file name, terkadang karena level subfolder cukup dalam gitu ya, dan datanya juga cukup banyak, biasanya kan dia perlu waktu gitu ya, loading untuk mencari informasi yang kita input di inquiry search-nya. Nah, bahkan sering juga dia file tersebut tidak bisa kita temukan. Ya. Dan ini biasanya sering sekali saya alami juga
ketika kita mencari file di File Explorer, karena hanya base file name. Nah, kemudian ketika kalau misalkan kita secara spesifik inventor user atau SolidWorks user ya itu biasanya kan ketika kita bekerja dengan assemblies, ya itu kan terdiri dari beberapa member part atau komponen. Nah, kita tahu di assemblies itu kan dia hanya merecord path location dari member file part tersebut. Nah, ketika file path-nya tersebut sudah berubah, misalkan kita rename atau kita move di File Explorer, tentu saja pasti dia akan missing link dan kita harus lakukan manual assignment path-nya kembali. Ya. Selain di inventor, biasanya juga terjadi misalkan di AutoCAD ketika kita bekerja dengan external reference. Ya, sering sekali terjadi misalkan di external reference itu misalkan kita untuk reference layout ya. Untuk production line itu misalnya sering sekali misalnya kita gunakan external reference. Nah, ketika external reference-nya sudah ketika kita copy file DWG-nya tanpa kita include-kan member dari filenya, tentu saja pasti missing file kan ketika kita open sebuah file DWG yang terdapat external reference. Nah, ini beberapa challenge contoh case-nya ya yang sering kita hadapi sebagai engineer. Nah, kemudian ini cukup krusial juga ya ketika kita bekerja berkolaborasi dengan tim ya, baik itu di antara departemen atau departemen yang lainnya ya. Nah, kadang kita kesulitan mencari file yang kita butuhkan, salah satunya tersebut tadi, kemudian inconsistent version ya. Seharusnya dokumen yang rilis dari engineering itu adalah misalkan sudah revisi 1 misalnya, tetapi ternyata yang dikonsum oleh dokumen consumer di production line itu masih version 0 ya. Kemudian ketika ada tidak ada kesesuaian misalnya dari drawing dengan aktual di lapangan ya. Nah, si dokumen consumer ini biasanya kan dia perlu request perubahan drawing misalnya kan sering juga kita hadapin gitu ya. Nah, di sini kadang untuk memaintain atau melihat progresnya itu cukup lama lead time-nya karena kan berbeda departemen tadi misalnya salah satunya. Karena mengakses data-data file yang resource file yang berbeda-beda. Ya, bayangkan misalkan sebagai contoh misalkan sini production punya CAD file storage sendiri, kemudian purchasing atau PPC punya CAD file data sendiri, misalkan untuk part list, nah, kemudian engineering, R&D dan lain-lain yang tersebar yang di dalam satu resources servernya. Ya. Nah, kemudian ketika kita dengan network sharing misalnya, ya. Nah, yang sering terjadi adalah konflik override file yang terjadi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini secara lebih banyak lagi selain yang spesifik yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Nah, misalnya kita breakdown lagi misalkan di sini memanage desain produk, kemudian sharing informasi ke eksternal, ya. Kemudian compliance dengan standar yang berlaku di perusahaan kita seperti apa misalkan drawing standar, kemudian drawing standarisasi coordinate system untuk di 3D
model environment, kemudian file duplication, kemudian contohnya misalkan di sini versioning dari file yang tidak konsisten di dokumen consumer, ini cukup krusial. Nah, kemudian itulah penting kenapa kita perlukan di sini namanya product data management. Ya. Nah, product data management ini kita memanage CAD file berikut dokumen pendukungnya, ya, dalam sebuah single resources, ya. Tidak hanya sekedar file penyimpanan file seperti network sharing, tapi di sini juga memanage metadata properties dari file tersebut, kemudian permission dari user atau engineer terhadap entity dari data, ya, apakah dia berhak sebagai read and write, apakah dia bisa memodify atau hanya sebagai read only, misalkan sebagai dokumen consumer. Nah, kemudian juga sebagai prosesnya, misalnya proses dokumen dari tahap initial stage sampai rilis. Nah, itu bagaimana permission untuk ya sih masing-masing status, misalnya dari work in progress, kemudian designer atau drafter menaikkan status ke for review, siapa yang harus mempunyai permission untuk mereview dan menaikkan status sampai ke release. Nah, itu di sini kita juga perlu manajemen datanya, ya, untuk mengelola CAD file dari work in progress misalnya sampai release dan ready to manufacture. Tidak hanya sekedar CAD file, ya, kalau misalkan DWG atau 3D CAD file, ya, tetapi juga berkaitan dengan metadata, kemudian library parts, common part yang sering gunakan, kemudian selain itu juga sebagai access control, permission, misalnya hanya user yang berhak, ya, yang mendapatkan permission, misalkan dengan username dan password yang bisa mengakses informasi di dalam data server untuk CAD management ini, ya. Apakah dia sebagai dokumen consumer saja, atau dia juga bisa memanage atau mengcustomize bill of material dari sebuah assemblies, ya, atau user tersebut juga mendapat permission untuk mengatur standar dan compliance drawing rule misalnya. Nah, ini kita atur dan kita configure di product data management environment ini. Nah, di Autodesk untuk product data management ini, ya, di sini adalah Autodesk Vault Family, ya. Nah, Autodesk Vault ini dia bisa directly integrated dengan hampir semua CAD file, ya, baik itu di manufacturing industry maupun di architectural industries, ya, contohnya misalnya Inventor, kemudian di Navisworks, AutoCAD, semua AutoCAD engine base itu bisa kita integrasikan dengan Vault add-ins, ya. Kemudian untuk Revit, ya, juga untuk third party non Autodesk produk, yaitu saat ini memang hanya 2 yang fully integrated dengan Autodesk Vault, yaitu SolidWorks dan Creo. Nah, selain itu juga, selain CAD file juga integrated ke dokumen seperti PowerPoint atau Office, ya, secara keseluruhan, dan PDF, ya. Nah, meskipun tidak semua CAD software
bisa integrated, tetapi tidak menutup kemungkinan file-file yang diserahkan dari non-Autodesk software itu tidak bisa di-manage. Sangat bisa di-manage di Autodesk Vault. Memang tidak Vault Add ini tidak available di native software third party tersebut. Nah, untuk Autodesk Vault sendiri ada yang saat ini itu ada 2 edition yang sering digunakan, yaitu Vault Basic dan Vault Professional. Nah, Vault Basic itu biasanya included di PDMC Collection, ya, di Package Product Design and Manufacturing Collection, atau misalkan Bapak sebelumnya Purchase Inventor Professional atau AutoCAD, biasanya included juga untuk Autodesk Vault Basic. Nah, kemudian untuk Autodesk Vault Professional itu licensing-nya terpisah, ya, di luar PDCM Collection, dan tentu saja pastinya ada perbedaan kapabilitas di sana. Oke, ini gambaran singkat, ya, untuk Autodesk Control access to design data and enhance team productivity by allowing your entire team to participate in the design process concurrently. By enabling concurrent design, Autodesk Vault allows your team to balance its resources, helping you to finish projects faster and meet your tight deadlines. Concurrent working means that designers can work on the same project, even the same assembly, at the same time. In this example, Paul needs to make some changes to a part design. When Paul logs into the Vault, he can quickly check the status of the design and sees that the assembly in the design entire team to enhance team productivity, control access to design team productivity to participate in concurrently. To participate team product and enhance team productivity by allowing your entire team to participate in the team to balance its resources, helping you to finish projects faster and meet your tight deadlines. Concurrent working means that designers can work on the same project, even the same assembly, at the same time. In this example, Paul needs to make some changes to a part design. When Paul logs into the Vault, he can quickly check the status of the design and sees that the assembly containing the part is available to be checked out. At the same time, Luke also needs to make some design changes to a different part in the same assembly. When Luke logs in, the Vault browser makes it immediately clear Paul is already working in this assembly. But that's not a problem. Paul's change is for a different part. So both designers are able to work concurrently on the assembly together without the risk of overwriting one another's files. Not only does this make design communication faster and easier, but Paul and Luke can see each other's changes as they happen. When Paul is done with his updates, he checks his changes back into the Vault. Luke can continue, confident that he is the only one editing his part and that the assembly is completely up to date. Whether your teammates are in another cubicle or another continent, concurrent design can help you work more closely than ever before. Siapa yang sedang bekerja dengan file tersebut, ya, dan kapan terakhir file tersebut dimodify, kita bisa dapatkan informasinya dengan cepat dari panel properties file tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih infrastruktur dari Vault ini? Ya. Nah, infrastrukturnya adalah di sini dibutuhkan dedicated server yang nanti kita configure sebagai Vault server, di mana file berikut metadatanya kita koordinasikan. Ya. Nah, di Vault server ini, ya, dia selain file physical filenya, juga kita manage metadatanya dengan SQL server. Ya. Nah, kemudian yang membedakan dengan network sharing adalah, nah, meskipun sama-sama filenya tersimpan di server gitu ya. Nah, ketika kita bekerja dengan network sharing,
Nah, physical filenya itu kan adanya di server. Nah, ketika kita open dari PC client, ya, nah dia kan mengopen file yang ada di storage direktorinya si server. Nah, kalau misalkan filenya cukup besar, ya, kemudian latency connection-nya lagi kurang stabil, tentunya kan pasti ada kendala di sana. Beban software load-nya semakin berat, ya. Nah, karena yang dikerjakan bukan physical file yang ada di local directory, tetapi ada di network directory. Ya, sebenarnya tidak hanya berlaku hanya cat file saja ya, tapi rata-rata file kalau misalnya kita bekerja dari network directory kan misalnya berbeda performance-nya dibandingkan akses directly dari lokal PC. Nah, di Autodesk Vault, ya, ketika user client atau user atau client mengakses file dari Vault server, dia meretrieve atau mendownload local copy ke client. Jadi replicate data yang ada di server. Berikut metadatanya. Nah, di sini melakukan modify ya, dengan mekanisme checkout tadi untuk retrieve atau mendownload filenya dari server. Kemudian dia melakukan modify. Nah, ketika dia melakukan modify di sini dan melakukan check out, artinya file yang di sini statusnya adalah read only untuk user yang lainnya. Semua user ketika file tersebut yang dicekat oleh spesifik user ya, misalkan user A, misalkan user yang lainnya hanya read only. Ya. Dan user lain pun akan bisa ketahui dengan cepat siapa yang sedang bekerja dengan file tersebut. Ya. Kapan dia lakukan check out. File related file mana yang berhubungan dengan file yang di check out tersebut. Nah, ini kita semua user yang lain bisa mendapat informasi itu dengan cepat dari Vault server resources ini. Nah, ketika di sini sudah melakukan modify, yang dimodify di sini yang dikerjakan adalah yang di open, yang dimodify adalah local copy. Nah, ketika dia sudah selesai, dia melakukan save di local copy, kemudian dia melakukan check-in. Nah, ketika check-in ini artinya mempublish new version data dari client dan mengupdate yang ada di server, ya, dan replicate juga informasinya ke user yang lain kalau misalkan user tersebut menggunakan reference dari entity yang dikerjakan oleh user A. Nah, kemudian ini yang di samping kiri sebelah sini, ya, ini adalah local network atau LAN, ya. Nah, kemudian sebelah kanan itu kalau misalkan kita ingin berkolaborasi atau berbagi data dengan third party, ya, via internet network, ya, misalkan ke customer atau vendor, ya. Nah, kita bisa berbagi data juga ke third party. Nah, meskipun di sini ada koneksi, tetapi tidak serta-merta third party ini bisa mengakses semua data yang sama dengan di local network. Ya, hanya spesifik folder atau spesifik entity yang kita setup yang bisa dilihat atau dikolaborasikan dengan third party. Nah, ini yang saya maksud tadi, for similar. Oke, kita lanjut ke highlight feature by feature yang untuk mengakomodir beberapa common problem di awal tadi. Nah, pertama adalah reuse design. Nah, di Vault PDM ini memungkinkan kita untuk reuse existing desain data, ya, dengan lebih terstruktur, ya. Nah, contohnya misalkan sebuah assemblies. Nah, ketika di data sebelumnya itu kan sudah lengkap ya, member dari file tersebut. Kalau misalkan ada reference attachment
data spec atau Excel sheet atau file-file lain. Kemudian kan juga pasti misalnya sudah ada drawingnya gitu ya. Nah, dengan reuse feature ini di Vault ada istilahnya disebut dengan sebagai copy design, ya, memungkinkan kita untuk mengcopy ya entity dari assemblies ya ke menjadi entity file baru ya. Kalau misalkan komponen tersebut akan kita modify berarti sebagai copy. Kalau misalkan dia tetap di sana ya, tidak ada perubahan, berarti di situ adalah reuse. Nah, benefit dari reuse design data ini ya, tidak semua file, contohnya misalkan dalam sebuah assembly ini katakanlah ada 100 file member. Nah, misalkan yang di copy disk yang dimodify misalnya 25%-nya misalnya. Nah, berarti di sini tidak harus akan menjadi 100 file baru lagi, tidak, tetapi hanya 25% yang akan kita modify tadi. Nah, selebihnya yang 75% dia akan tetap di file sebelumnya, lokasinya ya. Nah, artinya di sini size dari storage ketika kita banyak sekali melakukan reuse design tetap bisa maintain size-nya. Jadi tidak terlalu banyak file yang harus kita manage. Ini ya. Reuse di Autodesk. With Autodesk Vault's search capabilities, you can greatly reduce the amount of time you spend looking for the information and design data you need to complete your tasks and meet your increasingly tight deadlines. Once you've found the design data you need, you can save further hours of precious design time with Autodesk Vault's intelligent copy design functionality. Rather than starting from scratch, Vault makes it easy to reuse your proved existing designs. Vault enables you to intelligently copy all or part of an existing design, maintaining all references to common components. Di sini ada beberapa skenario, misalnya di sini ada modified sesuai dengan spek yang baru misalnya. Misalkan ada beberapa komponen yang reuse karena bisa kita gunakan, misalkan part library ya, misalkan ball, kemudian gear misalnya dan lain. Kemudian ada juga komponen yang replace, misalnya equipment motor misalnya atau hydraulic cylinder misalnya. Nah, itu kan kita perlu replace dengan spek yang mengakomodir sesuai dengan kebutuhan desain. Nah, ini jadi ada beberapa skenario, ada yang copy, berarti artinya di sini save as, sederhananya save as ya, jadi menghasilkan file baru, atau replace ya, menambahkan, mengganti file member assisting dengan yang baru, dengan spek yang baru. Kemudian reuse. Nah, yang reuse ini berarti lokasi tetap di lokasi awal ya, tapi tetap related di berkaitan dengan file assembly yang baru. For example, to update this copy design, you just need to replace a few components. From within Vault, you can directly open the inventor file and, using the intelligent search functionality, quickly find and replace the necessary components. Simply check the files back into Vault and the design change is complete, with all the related files and documentation already in place. Maximize your company's return on investment in design data by driving design reuse with Autodesk Vault. Berikutnya adalah terkait proses ya, atau life cycle dari sebuah file. Nah, di sini biasanya kan terkait dengan approval management ya. Nah, biasanya kan dari drafter atau designer itu kan
dia menaikkan status ketika sudah selesai, menaikkan statusnya ke for review. Nah, ketika for review, ya, metadata properties-nya itu juga akan otomatis terupdate dan terrefleks di title block, ya, di title block di sini. Nah, kemudian reviewer atau approver dia akan melakukan review atau markup, ya, tanpa harus print out 2D drawing-nya. Nah, mereka bisa bekerja tanpa harus memprint out dan melakukan revisi, misalkan menambahkan markup, menambahkan komen di drawing tersebut dengan tools yang sudah disediakan oleh Autodesk Vault. Apakah dia good or no good? Ketika good, dia berarti akan naik status ke for review. Ke selanjutnya, misalkan releasing file, atau kembali ke work in progress untuk dilakukan revisi oleh designer atau drafter. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya, ya, tanpa di sini, ya, tanpa harus kita print out, ya, reviewer atau approval dia bisa melakukan melalui PDF atau DWF visualization file untuk menambahkan markup, ya. Meskipun dia tidak terinstall CAD software, dia tetap bisa melakukan review. Nah, kemudian menariknya lagi, ya, berkaitan dengan life cycle, ketika file entity drawing naiknya statusnya sudah ready to production, artinya rilis. Nah, Vault kita juga bisa configure, men-trigger supaya dia automatically create PDF file version dari drawingnya, ya. Jadi nanti dokumen customer dia mengaksesnya adalah PDF filenya, bukan DWG filenya. Nah, jika dengan PDF file berarti kan mereka lebih fleksibel, ya, tanpa harus diinstal CAD software atau CAD file viewer. Karena dokumen customer kan dia hanya read only aja, ya. Nah, ini yang saya tadi di video sebelumnya cuplikan singkat. Ini detailnya adalah kita bisa menampilkan progress report based on life cycle state tadi, berapa persen sudah rilis, berapa persen masih under review, dan berapa persen masih progress di WIP misalnya. Nah, kemudian di Inventor kita bisa mapping directly ke komponen based on coloring. Coloringnya berdasarkan apa? Apakah kategori, misalnya kategorinya misalnya ini adalah kategori untuk purchase part, kemudian kategori untuk library part, kategori untuk manufacture internal misalnya, ya. Nah, ini kita bisa mapping based on coloring ini. Apakah coloring juga kategori based on siapa desainernya, ya, kemudian status dari dari material yang digunakan pada komponen itu kita bisa mapping dengan coloring mapping di Inventor. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan dokumen consumer, ya. Tadi misalkan kan dokumen consumer kan dia hanya read only, tidak ada permission untuk melakukan modify. Nah, ketika dia ada request perubahan drawing misalnya, nah, mereka bisa melakukan by system request-nya dari Vault ini. Ya, dia meng-create atau menginitiate request order, ya, apakah itu misalkan pekerjaan baru misalnya atau revision dari shop floor, dia melakukan initial di sini engineering order. Nah, kemudian dia submit, di sini ada nanti ada semacam administrator untuk memverifikasi apakah pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak, ya, approval-nya. Nah, kemudian nanti di sini akan ternotif ke responsible engineer dan
PIC yang terlibat dalam sebuah proses pekerjaan tersebut. Ya, apakah reviewer dan approval, dia akan mendapatkan notifikasinya by email maupun by informasi di Vault environment user interface-nya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, ini ke sebelum sana ya, misalkan di sini ada request pekerjaan misalnya untuk new variation spec ya dari legacy assembly. Ya. Nah, dia mentautkan, mereference atau mengattach dokumen pendukungnya, misalnya itu bisa jadi data spec dari customer, kemudian file cat resource-nya dari mana misalnya. Nah, ini dia mengattach di sini. Ya, ketika dia melakukan request di sini, semua yang terlibat dalam sebuah proses routing, dia akan mendapatkan notifikasinya. Nah, dia melakukan submit. Nah, dengan hal ini, base system ini, si requester dia bisa mengetahui sudah sampai mana progres pekerjaan request yang dia minta, ya. Apakah sudah approve di tahap mana, ya? Kan di sana ada due date-nya. Ya. Nah, ketika work berarti ke designer atau drafter. Nah, review, rejected, kembali ke open atau ke work untuk dilakukan revisi, dan setiap step yang ada di sini itu bisa kita lihat progresnya secara real time. Nah, dengan internet connection hub antara local directory vault server ya dengan third party ya, kita bisa melakukan VPN connection kalau misalkan kita bekerja dengan multi site ya. Apalagi pada kondisi pandemi sekarang ini ya, lagi pada PPKM, kebijakan PPKM seperti ini kan memaksa kita harus bekerja dari rumah ya, tetapi kita tetap harus produktif ya. Nah, di sini kita bisa mengakses pekerjaan kita selama kita terhubung dengan internet connection dan berkolaborasi dengan tim. Ya. Nah, ini bisa di internal maupun overseas. Ya, karena Vault PDM ini mendukung juga untuk multi-site replication. Nah, di latest version 2022 juga support sudah rilis juga versi mobile untuk Autodesk Vault ini. Ya. Nah, sekarang juga sudah available untuk di iOS dan Android device. Ya. The Autodesk Vault mobile app gives you the flexibility to work with your vaulted design and engineering data on your mobile device. Search Vault and work with design data, bill of material items, lifecycle states, and change orders. Take your CAD designs with you onto the shop floor, on-site, and out to meet your customer. As a designer or engineer, you author the documentation required to communicate your design to your colleagues and customers. Vault helps you to securely manage your data through document check-in and check-out and process control with lifecycle states. You can securely track and control the data you create to make sure that we all see the right data at the right time. But how do you manage your data when you're away from your workstation? The Vault mobile app allows you to search and navigate your Vault to work with your data on the go. Browse your design's file structure to find the relevant files or attachments that document your design. Preview your 2D and 3D data and check out your non-CAD data to review your designs with a colleague or customer.
Take Vault to your colleagues on the shop floor to collaborate on design for manufacture, or take Vault offsite to your customer for a design review. When your review session is complete, check your document back into Vault with a comment to let others know what's changed. Vault Professional provides a great way to manage change on your projects through integrated engineering change orders. The Vault mobile app helps you to create a new change order from wherever you are, directly from your mobile device. Check in documents from your mobile device and add them to the change order. Add comments to the change order and submit it into your system. The Vault mobile app will automatically sync the change order to Vault, and the new information will be visible to anyone with access to your Vault immediately. For every document author in your company, there are many document consumers who need to access your vaulted data. Document consumers may not have a dedicated workstation to access vaulted data, so what could be easier than accessing Vault from your mobile device? The Vault mobile app means you don't have to go to your data will come to you. Search and navigate the Vault or use a QR code to associate vaulted data with drawings or equipment in the real world. View 2D and 3D files, measure components, and find the associated documentation all from your mobile device. Work with your design and engineering data anywhere, anytime with the Autodesk Vault mobile app. Nah, itu dia update terbaru dari Autodesk Vault mobile app. Jadi kita bisa bekerja secara mobile dengan lebih fleksibel. Nah, ini ini misalnya kita ingin berbagi data dengan third party, tetapi kita tidak ingin berbagi physical filenya. Kita hanya ingin berbagi view representatifnya saja, ya. Nah, di sini kita ingin mendapatkan feedback atau masukan dari kolaborator, apakah itu customer, supplier, ya, atau disaster kontraktor. Nah, mereka bisa melakukan review secara bersama-sama, ya, dan mereka bisa menambahkan markup, kemudian mendapatkan feedback misalnya di sini, yang mendapatkan komen semacam seperti kayak di Facebook misalnya. Jadi kita berbalas komen terkait markup drawing. Nah, kalau ini adalah untuk Fusion Team tadi, ini adalah sebagai bridging ketika kita ingin mengkolaborasikan antara local network di Vault server tadi dengan third party. Nah, kalau misalkan di desain survey tadi hanya view-nya saja, ya, view representative, view visualization-nya saja. Kalau Fusion Team kita bisa berbagi physical file-nya, jadi customer bisa menambahkan file, bisa mendownload file yang kita konfigurasikan di role di Vault servernya, entity atau folder mana yang kita ingin berbagi, baik itu supplier ataupun desain subcon, untuk berkolaborasi dengan hub Fusion Team ini, ya, sebagai hub atau bridging untuk terhubung dengan lokal Vault server. Oke, sampai di sini materi kita di webinar seri sore hari ini. Waktu saya kembalikan ke Mas Arinda untuk sesi Q&A. Oke, terima kasih banyak Mas Alfian. Silahkan ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom chat maupun Q&A. Oke, sambil menunggu, terima kasih sekali lagi untuk Mas Alfian sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini ya. Bisa kita lihat semua tadi ya Bapak Ibu, bagaimana cara agar kita bisa manajemen file desain data agar proses kolaborasi kita berjalan dengan optimal tentunya ya. Baik antar user CAD-nya maupun dengan tim lainnya seperti itu ya. Dan bagaimana tadi tunjukkan bagaimana menghubungkan aplikasi desktop nih dan cloud environment-nya yang semuanya itu bisa kita lakukan dengan mudah ya. Jadi ada Vault Professional, ada Fusion Team juga ya. Jadi Bapak Ibu secara kompleks bisa dapatkan solusi semua itu dalam Autodesk. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan
Sepertinya pertanyaan di kolom chat semua sudah terjawab ya, tadi yang private ke kami. Atau jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait event webinar maupun workshop, training software Autodesk maupun licensing-nya, Bapak Ibu bisa kontak kami ya melalui website kami ciptasatria.com maupun kontak saya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di situ juga ada link-link untuk media sosial kami. Bapak Ibu bisa pantau terus sosial media kami untuk mendapatkan update nih, terutama untuk jadwal webinar dan workshop kita selanjutnya. Oke ya. Dan untuk informasi kembalinya Bapak Ibu, event webinar dan workshop itu merupakan agenda rutin kami, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti terus dan itu bersifat free, dan jika mengikuti workshop nanti akan mendapatkan sertifikat juga. Bapak Ibu bisa pantau terus di media sosial kami ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada lagi ya. Dan waktu sebenarnya juga sudah mendekati pukul 4 sore nih. Mungkin kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih apabila ada kekurangan dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita hari ini. Jangan sungkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kami. Oke, sampai jumpa di agenda workshop atau webinar kita selanjutnya. Kami dari Cipta Satria Informatika tutup. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.